Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sehat, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 19 Kelompok 1 dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, UKPD Puskesmas Kecamatan Koja. Pada kesempatan ini, izinkan saya merefleksikan dan mereview kegiatan pembelajaran pada agenda 2. Berikut review agenda 2 berakhlak. Pidato Presiden Joko Widodo pada launching Core Value dan Employee Branding ASN 27 Juli 2021. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jika melayani serta membantu masyarakat, wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial yang justru minta dilayani. Saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak ada 7. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai-nilai ASN yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kalimat afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya, yang pertama adalah responsif, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah kepuasan. Responsif contohnya adalah mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai klien. Contoh dari kualitas adalah melakukan pelayanan dengan mengikuti standar yang berlaku. Kepuasan contohnya adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan. Kode etik berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nilai-nilai dasar ASN yang kedua adalah akuntabel. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Integritas contohnya adalah menolak gratifikasi, menunjukkan sikap jujur, menghindari konflik kepentingan. Konsisten contohnya tidak mudah untuk dirayu atau diberikan iming-iming, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dapat dipercaya contohnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan. Diberikan amanah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Transparan, memberikan informasi sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Terbuka dalam penggunaan aset atau barang milik negara. Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kode etik akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Kalimat afirmasinya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etik kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kunci, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, ahli di bidangnya.
Kinerja terbaik contohnya menyelesaikan tugas dengan mencari sumber-sumber yang relevan agar tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mendapatkan hasil yang berkualitas. Tidak cepat merasa puas dan terus belajar agar memperoleh hasil yang lebih baik. Mendapat apresiasi. Contoh dari sukses, mendapatkan apresiasi atas capaian kinerjanya, mendapatkan reward atas kinerja yang dihasilkan. Keberhasilan, contohnya selalu belajar dari kegagalan sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Kemampuan untuk pencapaian target kinerja. Learning agility, contohnya mau mencoba sesuatu yang baru, mempertajam kemampuan yang terbaik. Ahli di bidangnya, memiliki banyak pengalaman dan mampu menafsirkan situasi yang berbeda. Mampu memberikan saran dan bimbingan kepada orang lain berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Nilai-nilai dasar ASN yang keempat adalah harmonis. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya, peduli, perbedaan, dan selaras. Peduli contohnya menawarkan diri kepada orang lain untuk membantu pekerjaannya, membantu menuntaskan pekerjaan rekan kerja, membantu kesulitan rekan sejawat dengan memberikan solusi penyelesaiannya, menunjukkan empati terhadap situasi yang sedang dialami orang lain. Perbedaan contohnya memperlakukan teman sejawat dan orang yang dilayani secara adil dan setara, tidak diskriminatif terhadap perbedaan cara pandang, kebudayaan, jenis kelamin, status sosial, suku dan ras, latar belakang, pendidikan, usia, dan sebagainya. Tidak menunjukkan sikap eksklusif kepada semua orang. Selaras contohnya tidak memprovokasi perbedaan, tidak melakukan bullying. Nilai kode etik. Nilai-nilai dasar ASN yang harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka mendorong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai-nilai dasar ASN yang kelima adalah loyal. Kalimat afirmasinya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Kata kuncinya, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Komitmen contohnya adalah mengucapkan teks Pancasila pada saat apel, mengamalkan butir-butir Pancasila dalam pekerjaan. Dedikasi contohnya bersedia menyelesaikan pekerjaan yang tertunda di luar jam kerja, bersedia ditempatkan di mana saja. Kontribusi contohnya bersedia memberikan gagasan terbaik, selalu proaktif untuk kemajuan organisasi. Nasionalisme menggunakan produk dalam negeri, menggunakan pakaian adat daerah, mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian menggunakan pakaian sesuai ketentuan dalam tugas, mengerjakan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih. Kode etik loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai-nilai dasar ASN yang keenam adalah adaptif. Kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Inovasi contohnya adalah melakukan cara baru untuk mempermudah penyelesaian tugas, berpikir kreatif. Antusias contohnya mau dan cepat belajar terhadap perubahan. Yang kedua, semangat dalam melakukan setiap perubahan. Proaktif contohnya mempunyai inisiatif untuk melakukan perbaikan, bertindak aktif memberikan solusi. Kode etik adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Nilai-nilai dasar ASN yang ketujuh adalah kolaboratif. Kalimat afirmasinya,
kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil lebih baik. Kesediaan bekerja sama, contohnya dapat bekerja sama dengan siapapun, membangun jejaring kerja, bersikap entrepreneurship. Sinergi untuk hasil lebih baik, contohnya saling melengkapi satu sama lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan, dapat membangun hubungan timbal balik antar individu dan organisasi. Kode etik kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikian nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kendala dan usaha pada agenda 2 ini, menurut pengalaman saya, selama mengikuti pembelajaran agenda 2 yang diampu oleh beliau Ibu Anindita, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, di masyarakat, instansi tempat bekerja, dan bangsa dan negara. Hal tersulit buat saya sendiri adalah bagaimana cara memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, setelah mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, saya dapat mengatasi hal tersebut dengan baik. Kesan dan pesan saya pada agenda 2 ini, kesan saya selama mengikuti pembelajaran beliau Bu Anindita tentunya sangat menyenangkan. Beliau juga asik, ramah, beliau juga sangat menginspirasi dan memberikan masukan yang positif serta banyak memberikan ilmu terbaru. Beliau juga memberikan pesan sebagai ASN untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dengan tetap mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan dalam menyampaikan materi, beliau selalu membangun suasana yang menyenangkan dan kondusif dengan permainan yang menarik. Selanjutnya pesan saya buat beliau, Ibu Anindita, tetaplah menjadi sosok yang ramah, menyenangkan, dan terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Demikian refleksi pembelajaran agenda 2 dari saya. Semoga Ibu Anindita dan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada perkataan dan sikap saya selama penyampaian materi pembelajaran, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.